Salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa untuk subscribe channel Step Story agar kita dapat terus melihat kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran hidup. Pernahkah Anda terpikir apa yang terjadi jika sebuah dokumen penting tiba-tiba diragukan keasliannya? Pernahkah Anda mendengar tentang ijazah sebagai bukti pendidikan yang sah? Malah menimbulkan banyak pertanyaan di studio acara debat yang disiarkan secara langsung. Hadir RS, pakar telematika. Sosok ini terkenal karena ketegasannya dalam membongkar berbagai kejanggalan dalam kasus yang signifikan. Ijazah ini ada yang tidak beres, katanya di depan kamera dengan suara tajam tetapi wajah tenang. Setelah ucapan itu, studio tiba-tiba sepi. Para penonton yang duduk di kursi menatap satu sama lain. Sementara moderator tampaknya berdiri tegak. Foto ijazah S1 Gibran ditampilkan di layar besar. Mulai ini adalah tempat di mana perdebatan yang panjang dimulai. RS menjelaskan hasilnya. Menurutnya, ijazah yang ditunjukkan berbentuk vertikal. Meskipun ijazah Singapura biasanya dicetak horizontal dengan dua logo resmi. Seperti yang dia katakan, tidak mungkin ada kesalahan pengetikan dalam dokumen resmi yang begitu penting. Bahkan sampai menulis asal negara Singapura tetapi tetap menampilkan nama Universitas Bradford. RS dengan tegas menyatakan bahwa Universitas Bradford tidak ada di Singapura. Penonton di studio tampaknya tidak tenang. Beberapa orang tampak mengernyitkan dahi. Sebagian berbisik pada orang yang berada di sebelahnya. Wajah-wajah yang serius disorot oleh kamera. Seakan menantikan penjelasan lebih lanjut dari RS. Ketika RS menyebut fakta lain, ketegangan meningkat. Gibran mengaku telah belajar di UTS selama 3 tahun, menurut catatannya. Namun, dia membantahnya dengan mengatakan bahwa waktu yang dihabiskan hanyalah 6 bulan dalam program untuk matrikulasi. Itu hanya kelas persiapan, bukan kuliah S1 penuh, kata dia. Meskipun moderator mencoba menurunkan suara, sebagian penonton bertepuk tangan dan bersorak. Ada yang mencibir, ada yang mendukung ucapan RS. Publik mulai digiring ke dalam satu pertanyaan besar hingga babak ini. Apakah ijazah presiden muda penuh dengan kejanggalan? Percikan dari studio tersebut kontroversi menyebar cepat ke media sosial. Potongan video dari pidato RS tersebar luas sehingga menjadi subjek diskusi dan bahkan perdebatan yang panjang di berbagai forum online. Sebagian orang berpendapat, sebagian lainnya menolak. Namun, saat ini, semua orang mengalami pertanyaan yang sama. Publik tampaknya terpecah setelah pernyataan RS yang mengejutkan di studio debat itu. Tayangan ulang dari acara tersebut tersebar luas. Terdistribusi dari grup WhatsApp keluarga hingga konten populer di Instagram dan Twitter. Semua orang berbicara, menginginkan informasi, dan menebak-nebak. Berdiri tegak di depan kamera, RS terus berbicara dengan keyakinan. Ia menyatakan bahwa dokumen penyetaraan ijazahnya harus sesuai dengan standar resmi jika Gibran benar-benar melakukan studi penuh di Singapura. Lantang menegaskan bahwa penyetaraan dari luar negeri selalu memerlukan proses yang panjang dan tidak mungkin ada salah ketik dalam dokumen negara yang diawasi oleh institusi yang berwenang. Namun, pernyataan itu justru membuka jalan bagi banyak pendapat yang berbeda. Tidak lama kemudian, sejumlah netizen mulai memposting bukti yang berlawanan. Di sebuah kampus di Singapura, Gibran digambarkan mengenakan toga saat wisuda. Dalam video lain, dia digambarkan berdiri di antara siswa lain dengan wajah tersenyum. Bahkan seorang pengguna media sosial yang mengklaim memiliki hubungan dengan Gibran menunjukkan ijazah miliknya tampak mirip dengan dokumen yang saat ini menjadi subjek perselisihan. Sambil menyertakan foto perbandingan, netizen itu menulis, "Ini sama persis dengan punya saya, jadi tidak mungkin palsu." Ribuan komentar menanggapi anggahan tersebut. Sebagian memberikan dukungan, sebagian lainnya mencibir. Media utama mulai mengutip pendapat para ahli pada saat itu. Akademisi mengatakan bahwa kebijakan kampus atau tahun terbit dapat menyebabkan perbedaan format ijazah. Ada juga orang yang mengingatkan agar orang-orang tidak terlalu cepat membuat kesimpulan tanpa bukti yang sah dari universitas. Sebaliknya, RS tetap pada pendiriannya. Ia mengulangi evaluasinya tentang ijazah vertikal yang tidak masuk akal dan kenyataan bahwa UTS menawarkan 3 tahun kuliah, yang menurutnya hanyalah program matrikulasi singkat. Berbicara tentang fakta, bukan perasaan. Bagaimana mungkin S1 disebut jika hanya 6 bulan? Suasana studio kembali memanas dengan pernyataan RS. Publik juga bingung. Di satu sisi, bukti visual, yang terdiri dari foto dan video wisuda, serta testimoni dari teman kampus, tersedia. Di sisi lain,
Ada analisis teknis yang meyakinkan dari seorang pakar telematika. Warganet semakin tidak tenang karena dua aliran besar informasi ini bersaing ketat. Tema ini bahkan menjadi topik diskusi di kantor dan meja kopi dalam obrolan sehari-hari. Ada yang bertanya, kalau benar palsu, bagaimana bisa lolos menjadi wakil presiden, sementara orang lain menanggapi. Mungkin RS benar-benar salah membaca data. Pada akhirnya, pertanyaan itu tetap ada di benak semua orang. Apakah itu benar? Dokumen ijazah itu benar? Atau ada misteri besar yang masih belum terungkap? Studio TV malam itu berubah menjadi tempat perselisihan yang menegangkan. Berulang kali, moderator harus mengangkat tangan untuk mencoba menenangkan kebisingan. Ada satu sisi yang jelas menegaskan bahwa ada kejanggalan. Sebaliknya, orang lain mencoba meluruskan dengan mengatakan bahwa format ijazah tidak dapat digunakan sebagai dasar mutlak untuk tuduhan. Saya bukan bicara perasaan, saya bicara data, kata R dengan nada tegas sambil menundukkan wajahnya ke kertas dan layar. Lihat dengan teliti. Dokumen resmi internasional tidak mungkin mencantumkan nama negara Singapura, tetapi mereka menuliskan Universitas Bradford tidak logis. Penonton bertepuk tangan, dan beberapa bersorak untuk mendukungnya. Meskipun demikian, lawan bicaranya menjawab dengan santai. Pak, mungkin ada mekanisme yang belum Anda ketahui. Dunia akademis sangat luas. Ketika ada kerja sama lintas negara, dokumen kadang-kadang berbeda. Tidak mungkin untuk divonis palsu dengan cepat. Panas. Akhirnya, moderator mengambil jeda dan memutar ulang rekaman wawancara Gibran beberapa tahun sebelumnya. Dalam rekaman itu, RS dengan cepat menolak, itu hanya matrikulasi 6 bulan, ketika Gibran mengatakan bahwa dia pernah berkuliah di Singapura selama 3 tahun. Saya sudah memeriksa informasinya. Penonton kemudian tertawa. Sebagian orang mengangguk-angguk, sedangkan yang lain menggelengkan kepala. Riuh itu meningkatkan suhu. Bahkan di media massa sosial, netizen yang menonton siaran langsung mulai memberi komentar secara aktif. Seseorang menulis, "Res benar, ini jelas-jelas janggal." Ada beberapa orang yang berpendapat sebaliknya. Kenapa masih ada perdebatan tentang foto wisuda yang jelas? Tidak hanya itu, sejumlah akun anonim mulai menyebarluaskan potongan-potongan dokumen tambahan yang mereka anggap sebagai bukti tambahan. Sebagian menunjukkan surat keterangan kampus, sebagian lainnya menunjukkan foto bersama guru. Namun, karena universitas tidak memberikan klarifikasi langsung, kebenarannya tetap tidak jelas. Dalam menit-menit akhir debat, RS mengakhiri pernyataannya dengan kalimat yang membuat suasana menjadi lebih panas. Tunjukkan secara resmi jika dokumen itu sah. Bukan hanya foto atau video. Semua orang berhak untuk mengetahui kebenarannya. Kata-kata itu membuat studio gempar. Tepuk tangan dan sorakan. Selain itu, moderator hanya dapat menutup acara dengan wajah serius. Sementara orang-orang di balik layar semakin penasaran, misteri ijazah itu masih belum terjawab. Dunia maya seolah-olah meledak saat debat berakhir. Cuplikan pernyataan RS tersebar dalam hitungan menit dan menyebar ke Facebook, Twitter, dan grup WhatsApp keluarga. Judul-judul clickbait tampaknya ingin mengganggu suasana. Ada yang menulis bahwa RS membongkar ijazah Gibran. Ada juga yang mengangkat cerita yang mengatakan sebaliknya. Profesional telematika hanya mencari sensasi. Orang-orang di media sosial terbagi menjadi dua kelompok besar. Kubu pertama berpendapat bahwa RS benar. Mereka mengunggah ulang klip yang menunjukkan perbedaan dalam format ijazah. Meskipun menyebutkan tulisan yang berasal dari Singapura, dia mencatat nama Universitas Bradford. Seorang pengguna menulis, diiringi ratusan komentar yang mendukung, mana mungkin salah ketik di dokumen negara. Sebaliknya, kubu kedua tidak kalah jauh. Mereka penuh dengan foto-foto Gibran saat wisuda, yang mengenakan selempang universitas dan toga hitam. Dia bahkan digambarkan berjalan di panggung wisuda bersama siswa lain dalam video singkat. Bagaimana momen ini bisa terjadi jika itu tidak benar? Seorang warganet menulis, menggunakan emoji tanya. Di tengah keramaian, seorang pengguna internet yang mengaku alumni kampus yang sama membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa bahkan menunjukkan ijazah yang mirip dengan Gibran. Tidak ada alasan bagi saya untuk berbohong. Dokumen ini adalah asli. Dia menyatakan bahwa formatnya memang berbeda karena tahun cetak dan kerja sama kampus dengan universitas lain. Tidak hanya pengumuman itu tersebar luas di internet, tetapi juga menimbulkan perdebatan baru. Kontroversi ini juga ditangani oleh media utama.
Stasiun televisi mengundang sarjana untuk menjelaskan kemungkinan perbedaan gelar yang mungkin disebabkan oleh faktor kerjasama antar kampus. Selain itu, dugaan RS bahwa Gibran tidak mengikuti program S1 secara keseluruhan, tetapi hanya mengikuti matrikulasi 6 bulan di UTS menarik perhatian portal berita online. Setiap media membawa cerita yang berbeda, membuat publik semakin bingung memilih mana yang benar. Tema ini selalu ada dalam percakapan sehari-hari. Orang-orang berdebat dengan suara keras di warung kopi. Ada orang yang menganggap ijazah itu tidak menarik. Sebagian orang mengatakan tidak seorang wakil presiden mungkin membawa dokumen palsu ke kantor. Bahkan pendapat orang tentang sosok Gibran dipengaruhi oleh masalah ini, yang telah menjadi subjek perdebatan yang mendalam. Namun, satu hal yang pasti adalah rasa penasaran masyarakat semakin meningkat setiap hari. Semua orang menunggu. Apakah akan ada bukti baru yang dapat mengubah situasi atau apakah akan ada pernyataan resmi dari kampus yang relevan? Publik terjebak pada masalah utama karena misteri ini semakin menegangkan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih panas. Ada banyak orang yang mengaku pernah berkuliah di luar negeri bersama Gibran, selain warganet yang ramai bersuara. Kesaksian mereka bertentangan satu sama lain, menambah misteri di dokumen itu. Dalam sebuah wawancara online, seorang pria bernama Arif muncul, mengaku alumni dari kampus yang sama. Saya pernah sekelas dengan, katanya dengan meyakinkan. Sederhana. Kami bergabung dalam kelas bersama. Saya bahkan ingat betul beberapa guru yang mengajar pada saat itu. Saat berada di perpustakaan kampus, Arif menunjukkan fotonya bersama kartu mahasiswa yang ia simpan. Pengakuan ini ditunjukkan oleh warganet yang mendukung langsung Gibran sebagai bukti kuat bahwa tuduhan RS tidak sepenuhnya benar. Namun, tidak lama kemudian, sumber lain dari bidang pendidikan internasional menyatakan hal yang berbeda. Ia mendukung kesimpulan RS bahwa program matrikulasi UTS selama 6 bulan tidak dapat dianggap sebagai pendidikan penuh. Sebelum masuk ke universitas lain, itu hanyalah persiapan awal. Menurutnya, tidak mungkin dikategorikan sebagai S1 jika hanya sampai di situ. Ketika beberapa media internasional mengangkat isu ini, kontradiksi meningkat. Sebuah artikel internasional menyatakan bahwa Universitas Bradford memiliki program kerjasama di Asia, tetapi tidak pernah membuka cabang formal di Singapura. Ini mendukung dugaan RS bahwa dokumen penyetaraan yang dipermasalahkan mengandung kejanggalan. Sebaliknya, komunitas yang mendukung Gibran terus berkomitmen. Mereka menemukan foto-foto kegiatan akademik Gibran saat menggali arsip kuno. Bahkan ada beberapa orang yang menunjukkan dokumentasi resmi wisuda lengkap, termasuk daftar nama lulusan, di depan mereka. Sambil memperbesar tangkapan layar yang menampilkan rangkaian nama siswa, seorang akun menulis, nama Gibran ada di daftar itu. Orang-orang di masyarakat yang mendengarkan berita ini semakin bingung. Dua versi kebenaran bekerja sama. Di satu sisi, bukti visual seolah-olah menunjukkan kebenaran. Sebaliknya, analisis teknis sulit dibantah. Komentar sarkas, sindiran, dan teori konspirasi kembali muncul di media sosial. Diskusi semakin luas. Kontroversi ini menarik perhatian sejumlah orang, yang mulai bertanya, apakah ini hanyalah permainan politik, atau apakah ada misteri yang lebih besar yang disembunyikan? Semua perhatian tertuju pada universitas dan lembaga resmi pemerintah yang belum memberikan jawaban hingga saat ini. Ini adalah ketidakjelasan yang membuat masalah semakin rumit. Itu mirip dengan api yang terus dipenuhi bensin. Publik menunggu bukti baru yang akan mematahkan salah satu pihak atau justru memperumit teka-teki ini. Semakin lama masalah ijazah ini tertunda, semakin banyak potongan informasi yang muncul. Menjadi misteri yang sulit ditembus, bagaimanapun, bukannya membuat semuanya jelas. RS kembali muncul di salah satu talk show. Dia menegaskan dengan bahasa yang lugas bahwa ia tidak pernah menyerang individu siapapun. Ia hanya ingin mengetahui kebenaran. Kami membahas dokumen resmi dan data. Jika ada kerja sama lintas negara, itu seharusnya didokumentasikan dengan jelas bahwa itu tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa publik berhak untuk mengetahuinya. Media sosial menjadi kacau karena pernyataan itu lagi. Orang-orang yang mendukung RS mengatakan bahwa ada kebohongan besar di balik ini. Mereka mengulangi analisisnya, membandingkan bentuk ijazah di negara lain, dan menekankan penyetaraan dokumen yang mereka anggap aneh. Tapi pendukung Gibran juga banyak. Arsip wisuda menampilkan wajah Gibran bersama siswa lain. Beberapa akun alumni bahkan menceritakan kisah pribadi tentang waktu mereka di kelas atau satu kegiatan yang dia ikuti di universitas. Saya pernah duduk di sebangku saat ujian berlangsung.
Dengan penuh keyakinan, saya memberikan testimoni langsung dari seorang alumni. Media mulai menghubungi pihak kampus yang disebut-sebut di balik kekacauan tersebut. Namun, belum ada tanggapan resmi hingga berita ini dipublikasikan. Hal inilah yang menyebabkan teka-teki menjadi semakin sulit untuk diurai. Apakah dokumen yang tidak pernah dipublikasikan benar-benar ada atau sebaliknya ada fakta yang sengaja disembunyikan? Pada saat yang sama, masyarakat umum semakin terpecah. Sebagian orang menilai RS hanya untuk sensasi. Sebagian lagi berpendapat bahwa ia sedang mengungkapkan kebenaran yang tidak ingin diketahui orang lain. Perdebatan terjadi di mana-mana, mulai dari meja di kantor, di ruang kelas, hingga percakapan kecil di angkringan malam. Berita yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang-orang tertentu sedang mengumpulkan dokumen asli dari universitas tersebut di luar negeri. Gosip beredar dengan cepat, membuat orang-orang bertanya-tanya apakah akan ada bukti baru yang bisa membuktikan kebenaran atau justru membuat teka-teki ini semakin rumit. Studio debat kembali dipenuhi kamera hari itu. Orang-orang di luar sudah menunggu dengan napas tertahan. Karena RS akan mengungkapkan hasil rapat terakhir. Kursi penonton telah penuh. Wajah-wajah yang serius menatap ke panggung menunggu jawaban teka-teki. Yang mengganggu negara selama berminggu-minggu. Dengan suara keras, moderator membuka acara. Malam ini, kami kembali berbicara tentang perdebatan tentang ijazah S1 Wakil Presiden Muda bersama saya RS, yang sejak awal telah mengungkapkan kejanggalan. Perlahan, RS membawa setumpuk kertas. Suara kamera yang berderak membuat suasana hening. Saya tidak berniat menjatuhkan siapapun, katanya dengan lantang sambil menatap langsung ke arah kamera. Namun, mari kita perhatikan satu hal yang tidak ada penjelasan yang diberikan. Dia kemudian menyorotkan layar besar dengan dua dokumen terpisah. Satu adalah ijazah vertikal dengan tulisan penyetaraan yang dipertanyakan yang selama ini dipamerkan kepada publik. Satu lagi adalah salinan dokumen matrikulasi UTS selama 6 bulan. RS menekankan bahwa inilah sumber konfliknya antara matrikulasi dan ijazah penuh. Meskipun keduanya sangat berbeda, kenapa mereka bergabung? Siapa yang menciptakan penyetaraan ini? Penonton dalam studio tiba-tiba kebisingan. Orang-orang bersorak untuk mendukung, tetapi beberapa justru mencemooh. Menenangkan suasana adalah tugas moderator. Namun, RS memasukkan kalimat yang membuat semua orang diam. Harus ada dokumen resmi dari universitas jika benar bahwa beliau telah menyelesaikan kuliah sepenuhnya. Tanpa itu, semua klaim hanya bersifat subjektif. Perdebatan berpusat pada kalimat itu. Penonton tampak menegang. Beberapa berbisik sambil menunduk. Potongan ucapan RS yang langsung tersebar di media sosial memenuhi topik yang sedang populer. Ribuan tanggapan telah dikirim. Ada yang memuji keberaniannya, ada yang mengecamnya. Pada saat yang sama, orang-orang yang mendukung Gibran mengunggah video wisuda lama yang lebih rinci yang menampilkan momen saat dia menerima ijazah di panggung. Video itu membuat situasi menjadi lebih buruk karena masyarakat semakin bingung. Apakah benar-benar ada dua dokumen yang berbeda, atau semuanya hanyalah ilusi? Setiap orang menunggu. Mimpi ini tidak lagi hanya tentang dokumen, bukan tentang kepercayaan publik terhadap seorang pemimpin muda yang saat ini berada di titik tertinggi karir politiknya. Sampai malam itu, ketika lampu studio meredup dan siaran berakhir, publik terus mengharapkan jawaban atas pertanyaan besar. Apakah ijazah itu benar atau ada rahasia besar yang telah disembunyikan selama ini? Baiklah,